Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Gimnastiar, NPM 182020086 dari Kesejahteraan Sosial kelas B. Saya di sini akan memaparkan proposal penelitian metode kualitatif yang berjudul pengaruh menonton sinetron terhadap perkembangan perilaku anak usia sekolah di Kota Bandung. Kita mulai dari latar belakang penelitian. Sinetron adalah film pertunjukan sandiwara. Sama dengan film televisi, sama dengan lakon televisi. Bersamanya sama-sama ditayangkan di media audio visual yang bernama televisi. Selanjutnya, televisi punya pengaruh besar dalam perkembangan masyarakat, terutama dalam pergaulan, cara berpenampilan, dan gaya berkomunikasi. Pasalnya, televisi punya tingkat ekspos yang tinggi di antara media massa lainnya. Meski demikian, salah satu tayangan televisi yang punya jam tayang paling tinggi dan paling banyak ditonton siswa yaitu sinetron, yang dipandang makin hari makin meresahkan. Dari acara sinetron, reality show, dan kartun, sekitar 60-70% orang tua melaporkan bahwa anak-anak mereka meniru kebiasaan dan perilaku idola mereka di televisi, seperti ucapan, perilaku, dan gaya idola mereka. Yang menyedihkan, kebanyakan yang ditiru itu bukanlah hal yang positif, tapi yang negatif. Selanjutnya, televisi dan keluarga merupakan variabel yang sangat kuat pengaruhnya terhadap perkembangan hubungan sosial remaja, termasuk timbulnya perilaku nakal. Orang tua bertanggung jawab dalam tumbuh kembang anaknya untuk mencegah perilaku nakal pada anak yang ditimbulkan oleh televisi. Orang tua perlu mendidik anak-anak mereka dalam memilih tayangan televisi dan menggunakan strategi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dalam menonton televisi bagi anak-anak mereka. Selanjutnya, identifikasi masalah berdasarkan latar belakang penelitian. Peneliti merumuskan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh menonton sinetron terhadap perilaku anak. Yang kedua, bagaimana perkembangan perilaku anak yang timbul pada masa sekarang yang diakibatkan dari kebiasaan menonton sinetron. Yang ketiga, bagaimana metode yang digunakan dalam mencegah hal-hal negatif pada anak yang timbul akibat dari kebiasaan menonton sinetron. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian. Kita mulai dari tujuan penelitian, yaitu ada dua, yaitu tujuan umum untuk mengetahui pengaruh kebiasaan menonton sinetron terhadap perkembangan perilaku anak usia sekolah. Yang kedua, tujuan khusus. Poin pertama, untuk mengetahui pengaruh kebiasaan menonton sinetron terhadap gaya berkomunikasi siswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kebiasaan menonton sinetron terhadap pergaulan sehari-hari siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kebiasaan menonton sinetron terhadap cara berpenampilan siswa. Selanjutnya, dari kegunaan penelitian, yang pertama yaitu kegunaan teoritis. Yang pertama, manfaat yang dicapai dari hasil penelitian adalah sebagai bahan pengembangan hasabah keilmuan pendidikan. Yang kedua, sebagai masukan dan bahan pengembangan kajian pada mata kuliah psikologi belajar. Yang ketiga, yaitu sebagai bahan pengembangan dan kajian terhadap teori-teori belajar. Yang kedua, yaitu ada kegunaan praktis. Yang pertama, yaitu bagi sekolah. Yang kedua, bagi guru. Yang ketiga, bagi siswa. Pertama, bagi sekolah, yaitu sebagai bahan pengembangan sekolah untuk meningkatkan pengawasan terhadap siswa mengenai acara di televisi yang baik untuk ditonton. Dan sebagai usaha meningkatkan kedisiplinan terhadap peraturan sekolah, terutama mengenai keterbatasan siswa dalam menonton acara di televisi. Yang kedua, yaitu bagi guru, sebagai masukan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap materi pembelajaran mengenai apa saja yang baik untuk ditonton, sehingga siswa lebih tahu mana yang pantas dilihat yang sesuai dengan umur mereka. Yang ketiga, yaitu bagi siswa, sebagai masukan bagi siswa untuk mengetahui mana yang baik untuk ditonton dan mana yang tidak baik. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang step pertama yaitu pendekatan penelitian, step kedua teknik pemilihan sumber data, step 3 teknik pengumpulan data, step 4 teknik analisis data, step 5 yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Diawali dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan karena penelitian yang dilakukan ini menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan informasi atau data-data yang ada, kemudian diolah untuk mendapatkan solusi dengan tujuan masalah
dapat terselesaikan. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud meneliti pengaruh kebiasaan menonton sinetron terhadap perkembangan perilaku anak. Dengan kata lain, apakah kebiasaan menonton sinetron berpengaruh terhadap perkembangan perilaku anak? Selanjutnya yaitu teknik pemilihan sumber data. Sampelnya yaitu teknik purposive sampling yang diambil dari jurnal, website, data literatur, dan dokumen. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara ialah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks wawancara yang berupa angket. Selanjutnya studi dokumentasi. Ialah studi dokumentasi salah satu metode pengumpulan data dengan cara melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada. Yang terakhir, selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama yaitu reduksi data, ialah proses pemilihan, pemutusan, perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan, dan transformasi data. Yang kedua, penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan. Yang ketiga yaitu menarik kesimpulan atau verifikasi. Yang keempat yaitu coding. Untuk memastikan data yang didapat, maka dilakukan validitas data menggunakan metode member checking. Lalu data yang telah didapat dianalisis menggunakan metode coding. Selanjutnya, teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama yaitu triangulasi metode, kedua triangulasi sumber, ketiga triangulasi penyidik, keempat triangulasi teori. Dan di sini ada jadwal kegiatan. Di April minggu kedua, kegiatan yang pertama ialah persiapan penelitian, kedua perencanaan, ketiga perencanaan siklus 1. Kemudian April minggu ketiga yaitu perencanaan siklus 3 sampai perencanaan siklus 1 sampai perencanaan siklus 3 dan pengolahan data. Kemudian April minggu keempat yaitu pengolahan data dan penyusunan laporan. Sekian pemaparan dari proposal metode penelitian kualitatif. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.